apa rencana program yang ibu bapak akan laksanakan ketika ibu dan bapak telah menjadi calon guru penggerak, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh guru di Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Oke, tetap selalu jaga kesehatan dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan. Untuk video kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang tata cara penulisan esai pada kolom esai guru penggerak. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ketiga untuk wilayah Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan teman-teman nanti dalam mengikuti seleksi guru penggerak bisa lulus. Oke. Seleksi untuk angkatan ke-6 akan segera dibuka, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Januari tahun 2021. Apabila teman-teman penasaran dan ingin mengikuti kegiatan tersebut, kegiatan pelatihan calon guru penggerak, silakan teman-teman daftar melalui SIM PKB-nya masing-masing. Silakan dicek di SIM PKB-nya, seperti ini tampilannya. Ya, seperti ini tampilannya SIM PKB. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah ada ajakan untuk mengikuti kegiatan pelatihan calon guru penggerak, nanti suka ada undangan di ini page paling atas di sebelah sini nanti ada. Nanti saya share ke teman-teman. Oke. Apa saja sih ketika kita ingin mengikuti calon guru penggerak yang harus dilampirkan? Yang pertama yaitu dokumen-dokumen. Ya, dokumen-dokumen seperti biasa ketika kita mau mengikuti pelatihan itu, dokumen yang pertama dilampirkan itu seperti KTP, seperti itu ya, yang masih berlaku. Terus dokumen-dokumen lainnya seperti CV ya. Tetapi apabila dokumen-dokumen, saya yakin Bapak dan Ibu gampang lah, sangat mudah mempersiapkannya. Tetapi dalam hal ini, dalam pengisian esai, dikarenakan nanti dibatasi minimal kata yang harus dicatatkan, sehingga ibu dan bapak harus menyiapkan hal tersebut itu dengan matang. Jadi jangan sampai tergesa-gesa, terburu-buru. Apalagi dilaksanakan ketika deadline pengisian esai tersebut akan ditutup, seperti itu ya. Jadi jangan sampai mengisi ketika deadline, dikarenakan tidak akan optimal. Itu. Berikut apa saja sih soal esai yang dulu pernah saya terima ketika saya mengikuti seleksi calon guru penggerak pada tahun 2021, karena sekarang sudah masuk tahun 2022 ya. Ketika itu saya mendapatkan soal esai itu yang pertama, motivasi Anda mengikuti seleksi guru penggerak ya. Itu ditanyakan motivasi Anda ketika mengapa sih Anda ingin mengikuti seleksi calon guru penggerak. Ibu dan Bapak tinggal mengisi saja nanti di esai. Kalau misalkan cara saya seperti ini, cara saya itu sebelum saya mengisi di esai di LMS, saya langsung membuat rancangan terlebih dahulu di Word, di Microsoft Word. Saya membuat rancangan terlebih dahulu, baru nanti ketika mengisi LMS saya langsung alihkan ke LMS ya, seperti itu. Jadi ibu dan bapak pun bisa seperti itu, tapi saya harap sih tidak di copy paste gitu. Jadi takutnya nanti ada, ya takutlah, karena saya ada sih beberapa orang yang lulus dengan misalkan dibuat di Word terus di copy paste ke esai yang ada di SIM PKB atau di LMS. Ada yang seperti itu, tapi saya tidak seperti itu. Ketika saya udah mencatat di Word, saya catat ulang di LMS. Kalau saya sih seperti itu, jaga-jaga takut nanti ada apa sih sistem misalkan plagiarisme ya. Saya tidak mau, dikarenakan itu bukan plagiat, kita sudah merancangnya dari awal. Terus selanjutnya pertanyaan di esai itu, apa rencana program yang ibu bapak akan laksanakan ketika ibu dan bapak telah menjadi calon guru penggerak, seperti itu. Itu bisa diceritakan oleh ibu dan bapak. Kalau pengalaman saya, rencana dan program yang saya akan
buat itu seperti misalkan saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Saya akan sharing materi. Programnya seperti itu sih. Jadi programnya lebih ke manfaat untuk orang banyak. Itu sih saran dari saya. Selanjutnya pemberdayaan dan gerakan nih. Pemberdayaan dan gebrakan yang nanti akan kamu buat ketika misalkan kamu setelah menjadi calon guru penggerak. Nah, itu silahkan ibu dan bapak persiapkan jawabannya. Rencananya kira-kira seperti apa? Apakah ibu dan bapak akan membuat komunitas, misalkan komunitas kecil di sekolah atau apa gitu. Yang jelas semua soal yang ada di esai itu visioner, dan ada juga beberapa soal yang menanyakan tentang apa yang telah kita lakukan di sekolah selama 1-2 tahun terakhir, seperti itu ibu bapak. Selanjutnya ini nih yang menurut saya sedikit susah untuk dijawab, menanyakan biasa itu ada kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki. Nah, ini ibu dan bapak ketika menjawab yang kekurangan, jangan sampai menjawab saya tidak ada kekurangan, jangan sampai seperti itu. Tulis saja kekurangan ibu dan bapak, misalkan tidak komitmen dalam hal pekerjaan, misalkan ya itu. Tapi kalau bisa sih tidak itu. Misalkannya yang kemarin saya pilih itu apa ya? Oh, ini saya kurang rapih dalam mengerjakan soal. Nah, sehingga nanti kedepannya harus ada jawaban cara mengatasi hal tersebut apa, seperti itu. Jadi jangan sampai ada kekurangan kita tapi tidak ada hal yang bisa memecahkan atau menutupi kekurangan kita, seperti itu. Terus kelebihan diri Anda. Ini kelebihan dirinya jangan sampai juga menonjolkan hal yang terlalu banyak. Ini hal yang menjadi komitmen kita saja. Sebagai contoh, misalkan kelebihan diri kita yang pertama, kita mudah belajar, terus mengikuti perkembangan, seperti itu ya. Jadi yang simpel-simpel aja, tetapi memang kita melakukan hal tersebut. Oke, ibu bapak. Selanjutnya, adakah orang-orang yang memotivasi atau mendukung untuk mendukung bapak dan ibu mengikuti calon guru penggerak? Sebutkan saja, misalkan dari sini kan biasanya ada kepala sekolah rekomendasi ya, kepala sekolah selaku pimpinan, terus pengawas juga setelah memberikan pemberitahuan dan telah memberikan motivasi dalam setiap kegiatan kelompok kerja guru atau apapun itu. Selanjutnya ibu dan bapak guru selaku rekan sejawat, dan yang terakhir mungkin istri ya di rumah. Karena calon guru penggerak ini pelatihannya dilaksanakan di rumah setelah pembelajaran selesai, sehingga dukungan dari keluarga pun itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai ketika kita sudah masuk menjadi calon guru penggerak dan mengikuti pelatihan nanti ada tidak dapat dukungan dari keluarga. Itu sangat susah sekali kalau misalkan tidak ada dukungan dari keluarga. Karena kegiatan Zoom, Vicon ya, video conference itu dilaksanakan ketika ada yang dari jam 3, ada yang dari jam setengah 1. Nanti kalau jam 3 selesainya sekitar jam 4. Ada jam 4 lebih, jam setengah 5. Ada yang dari jam setengah 5 nanti selesainya jam setengah 6. Seperti itu. Jadi digilir. Atau program yang pernah disampaikan yang kita sebagai sebagai leadernya, apakah pernah Anda ditempatkan menjadi seorang leadernya gitu. Terus dampaknya untuk siapa saja, ceritakan saja nanti di dalam esai. Dikarenakan pengetikan di dalam esai itu jangan sampai dilupakan. Kalau saya sih tetap saya simpan filenya dan kita baca lagi ketika kita mau menghadapi tes wawancara, dikarenakan pertanyaan itu hampir serupa dengan tes esai ya. Jadi apabila misalkan ibu dan bapak mau melihat soal-soal kira-kira apa saja di tes wawancara itu, bisa dicek, di scroll saja di list video, ada tes wawancara guru penggerak. Saya pernah share apa saja yang ditanyakan dalam
tes wawancara guru penggerak dan cara menjawabnya ya. Itu sebutkan saja programnya. Kalau misalkan aktif di dalam kepramukaan, misalkan ibu dan bapak pernah ditunjuk menjadi apa, menjadi ketua pelaksana, silakan ungkapkan saja. Atau ibu dan bapak pernah menjadi pengurus kelompok kerja guru, boleh. Atau misalkan kegiatan program yang ada di dalam kelas juga tidak apa-apa ya, silakan diungkapkan saja. Selanjutnya, hambatan atau kesulitan yang Anda hadapi ketika melaksanakan program tersebut. Nah, jadi intinya sih menurut saya tidak ada yang kemarin juga pernah sharing kepada saya untuk masalah pengisian esai itu mengarang bebas ya. Beliau mengatakan pengisian esai itu mengarang bebas, tetapi menurut saya sih tidak mengarang bebas, dikarenakan itu adalah hal yang pernah kita alami. Jadi jangan sampai teman-teman itu memasukkan hal yang tidak teman-teman alami. Jadi ditakutkan nanti ketika wawancara tersebut, dikarenakan hal itu tidak teman-teman alami, jadi jawabannya beda dengan ketika penulisan di esai. Itu sih saran dari saya ya teman-teman. Untuk selanjutnya, ditanyakan yang terakhir itu bagaimana hasil dari apa yang telah Anda kerjakan dari program yang tadi ya. Misalkan hasilnya sangat memuaskan, terus hasilnya apa gitu. Jadi silahkan dicatat saja sesuai apa yang teman-teman alami. Selanjutnya juga ditanyakan apa tindak lanjut yang Anda lakukan setelah kegiatan tersebut. Apakah misalkan ada bimbingan secara personal apabila memang misalkan konteksnya dalam kegiatan kelompok kerja guru. Misalkan ketika ada yang tidak bisa ketika forum itu tidak bisa bertanya, tetapi dia bertanya secara individu melalui jalur pribadi gitu, melalui WhatsApp. Itu juga sama tindak lanjut. Ataukah misalkan membuat komunitas kecil selain komunitas kelompok kerja guru. Itu ibu dan bapak hebat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk persiapan menulis esai. Saya yakin teman-teman guru hebat di seluruh Indonesia pasti bisa menulis esai, dikarenakan seorang guru itu biasanya hobinya membaca, menulis, sehingga ketika membuat tulisan apalagi esai ya, ibu dan bapak pasti sangat luar biasa. Mengapa di esai ini dibatasi ya ibu dan bapak? Mengapa di dalam esai ini sangat banyak sekali isian yang harus kita buat ya, dikarenakan ketika saya mengikuti pelatihan, alhamdulillah saya sedang mengikuti pelatihan sekarang untuk angkatan ketiga calon guru penggerak wilayah Kabupaten Sukabumi. Di setiap minggu itu kita harus membuat jurnal refleksi, harus membuat daftar isian dari mulai dari diri, alur merdeka ya, mulai dari diri, terus eksplorasi konsep seperti itu. Jadi di cara pengerjaannya ya memang kita harus menulis pendapat kita, terus saran kita, apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi menurut saya sih calon guru penggerak ini seperti visioner gitu. Jadi lebih mengarah ke hal perbaikan yang akan kita lakukan di masa depan gitu. Dan terakhir ada di alur merdeka itu ada aksi nyata, dan kita harus mengirimkan video aksi nyata yang telah kita laksanakan di satuan pendidikan kita, baik itu di TK, SD, SMP ataupun SMA. Seperti itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila memang info ini bermanfaat, saya minta bantuannya ke ibu dan bapak untuk like dan subscribe ya untuk channel kami ini. Mudah-mudahan channel kami ini bisa terus berkembang, karena ingat, like, subscribe itu gratis ya ibu dan bapak. Nanti saya akan share video-video yang lainnya mengenai guru penggerak. Mudah-mudahan nanti ibu dan bapak bisa dapat informasi yang valid insya Allah
Apabila ibu dan bapak melakukan hal ini 100% dengan kemauan yang tinggi, insya Allah ibu dan bapak akan lulus di program pelatihan seleksi calon guru penggerak. Dan dari sekarang siapkan diri, kalau misalkan ibu dan bapak ingin lulus, dan setelah lulus itu ibu dan bapak persiapkan dari sekarang jasmani dan rohani. Mengapa demikian? Karena pelatihannya itu tidak sebentar gitu ya, 9 bulan. Bayangkan 9 bulan kita mengikuti pelatihan, dan pelatihan tersebut hampir setiap hari ada tugas, tetapi senang gitu kita mendapatkan hal-hal baru, apalagi materi yang disajikan dalam calon guru penggerak dalam program guru penggerak ini sangat baru gitu. Jadi ada beberapa yang memang tidak saya dapatkan dalam bangku perkuliahan gitu, dan ini sangat hebat, bisa ibu dan bapak praktekkan di dalam kelas, seperti misalkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, berikut keterampilan sosial emosionalnya. Sebetulnya itu tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan, tetapi ketika mengikuti calon guru penggerak itu kita dapatkan dan bisa kita terapkan. Tetapi tentu saja secara perlahan, tidak langsung bisa kita terapkan misalkan secara signifikan dan kita sebarkan kepada teman-teman, tidak, tetapi secara perlahan, tetapi pasti mengajak 1-2 orang seperti itu. Saya yakin ibu dan bapak karena ibu dan bapak adalah orang yang luar biasa, pasti bisa melaksanakan hal itu, dan saya doakan semoga lulus di tes SI. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe.